A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para penonton yang berbahagia yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah tiba di hari ke-25 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan kita sudah melewati 25 hari menjalankan ibadah puasa, dan artinya 5 hari lagi insya Allah akan datang hari Idul Fitri, yaitu hari raya umat Islam, hari untuk kita semua untuk berbahagia. Nah, berikut dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai fikih atau panduan sholat Idul Fitri terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, sholat Idul Fitri secara hukum menurut pendapat yang lebih kuat, hukum sholat Id itu adalah wajib, baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim. Dalil dari hal ini adalah hadis dari Ummu Atiyah. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Ini tertuang di hadis riwayat Muslim nomor 890. Di antara alasan wajibnya sholat Id ini juga dikemukakan oleh Siddiq Hasan Khan. Ini adalah beliau adalah murid Asy-Syaukani. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terus melakukannya. Artinya sejak Islam berdiri dan sejak ada Idul Fitri itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah meninggalkan sholat Id. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum Muslim untuk keluar rumah untuk menunaikan sholat Id. Perintah untuk keluar rumah menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat Id itu sendiri bagi orang-orang yang tidak punya uzur. Di sini dikatakan wajib karena keluar rumah merupakan wasilah jalan menuju sholat. Nah, jika wasilahnya saja diwajibkan, maka tujuannya yaitu sholat otomatis menjadi wajib. Yang ketiga, ada perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya sholat Id, yaitu firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah an-nahr. Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan salat Id. Yang keempat, salat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan salat Id jika kedua salat tersebut bertemu pada hari Id. Jadi apabila dalam suatu waktu Lebaran atau Idul Fitri ini bertepatan pada hari Jumat, maka sholat Jumatnya menjadi gugur bagi seorang Muslim. Namun dalam hal ini panitia masjid terutama DKM itu disarankan untuk tetap membuka sholat Jumat di masjid-masjidnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan pendapat yang menyatakan bahwa hukum sholat Id adalah wajib bagi setiap muslim lebih kuat daripada yang menyatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat Id adalah sunnah, dianjurkan atau bukan wajib, ini adalah pendapat yang lemah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan untuk melakukan sholat ini. Lalu beliau sendiri dan para khulafaur rasyidin baik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, begitu pula kaum muslimin setelah mereka terus-menerus melakukan sholat Id. Dan tidak dikenal sama sekali kalau ada di suatu negeri Islam ada yang meninggalkan sholat Id. Sholat Id
adalah salah satu syiar terbesar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi keringanan bagi wanita yang meninggalkan sholat id. Lantas bagaimana lagi dengan kaum pria? Jadi tadi sudah dijelaskan dalam salah satu hadis, ya, dalam satu riwayat bahwa wanita saja yang memiliki uzur, sebenarnya uzur karena wanita adalah aurat, itu diperintahkan keluar pada hari raya Idul Fitri. Kemudian wanita-wanita haid itu pun memiliki uzur sebenarnya, namun pada saat Idul Fitri masih diperintahkan oleh Nabi untuk keluar rumah meskipun tidak mendekati tempat sholat. Artinya berada tidak jauh dari tempat orang-orang melaksanakan sholat id untuk mendengarkan khutbah. Lalu lantas bagaimana hukum sholat id ketika terjadi wabah COVID-19 ini? Nah, ini jumhur ulama berpendapat bahwasanya boleh sholat id di rumah. Segelintir ulama juga mengatakan tidak boleh. Jadi terjadi khilaf di antara ulama. Ada turunannya adalah terjadi dua pendapat. Yang pertama adalah dibolehkannya untuk sholat id di rumah. Kemudian segelintir ulama yang lain mengatakan bahwa tidak boleh. Sholat id masih disyariatkan kepada wanita apabila tidak bisa ke lapang, maka sholat id di rumah. Budak juga tidak bisa ke lapangan, maka sholat di rumah. Kemudian orang yang sakit boleh sholat id di rumah. Musafir juga, meskipun sendirian, dia boleh sholat id di tempat di mana dia berada, tidak harus ke lapangan. Meskipun sholat id menuju ke lapangan ini tentunya adalah hal yang paling utama karena kita menghidupkan syiar, ya. Namun di sini terjadi rukhsah atau keringanan untuk dilakukan. Kemudian walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena sholat id mirip dengan sholat Jumat, dan sholat Jumat disyariatkan tempat, jumlah tertentu dan lain-lain, sebagaimana sebagian ulama mengatakan tidak. Sholat id adalah sholat yang beda dengan sholat Jumat dan banyak sekali perbedaannya, maka tidak dapat dikiaskan dengan sholat Jumat. Maka sholat id boleh dilakukan di rumah seperti dilakukan oleh sebagian salaf. Saya bacakan salah satu bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, yaitu bab idza fatahul id yusolli raka'ataini. Bab ketika seorang tidak sempat atau luput dari sholat id, maka dia sholat 2 rakaat. Wa kadzalika nisa, kemudian juga para wanita yang tidak sempat sholat id dengan imam bisa sholat sendiri 2 rakaat di rumah. Wa man kana fil buyut, demikian juga orang-orang di rumah-rumah. Wal qura, di kampung-kampung. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Bukhari, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hazaiduna ahlan Islam, ini adalah hari raya kita umat Islam. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya hari ini adalah hari id. Seluruh kaum muslimin, semua orang berhak untuk id, maka semua orang berhak untuk sholat id. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dalil, wa amma Ra'anasun ibnu Malikun maulahum ibnu Abi Utbah bizawiyah fazama'a lahu wabanihi wasalla kasallati ahlil misar wa takbirihim. Anas bin Malik, beliau waktu tinggal di Zawiyah. Zawiyah ini adalah nama suatu tempat, ya, daerah. Ketika sholat id maka beliau menyuruh budaknya yang bernama Ibnu Abi Utbah untuk menjadi imam. Maka Anas mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, kemudian untuk sholat di rumah dan diimami oleh budaknya, yaitu tadi Ibnu Abi Utbah. Kenapa Imam Bukhari menyampaikan bab ini? Karena memang terjadi khilaf di kalangan ulama bagi yang membolehkan sholat di rumah. Ada yang mengatakan sholatnya 2 rakaat, ada pula yang mengatakan sholatnya 4 rakaat. Namun baiknya kita ikuti pendapat Imam Bukhari dan pendapat jumhur ulama bahwasanya sholat id di rumah tetap 2 rakaat. Jadi kalau tidak sempat sholat id, dia boleh sholat 2 rakaat di rumah, mau sendiri ataupun berjamaah. Boleh anak istrinya menjadi makmum untuk rakaat. Sholat tetap 2 rakaat, sama seperti sholat id. Takbir di rakaat pertama 7 kali, itu di luar dari takbiratul ihram, ya. Kemudian takbir di rakaat kedua 5 kali. Kemudian untuk salat dijaharkan, tapi tidak usah khutbah, dan ini pendapat mayoritas ulama.